untuk anak-anak semuanya sambil menunggu ya. Saat ini ada 45 peserta yang sudah hadir ya. Sambil menunggu insya Allah 10 menit ke depan kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya ma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya? Semoga semuanya Baik, alhamdulillah. senantiasa berada di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang pertama dan paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita bersama-sama bisa tatap muka walaupun terhalang oleh jarak dan waktu. Baik. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu di pesantren ini ya. Pada kesempatan ini insya Allah akan ada kita masuki masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak tahu ya. Jadi hendaklah kita mengenal berada di mana kita ya, berada di mana, dan nanti apa yang akan kita dapatkan ketika kita sudah bergabung atau bersekolah di khususnya di Ma'had Minhajus Shobah dan di SMP Al-Minhaj Taman-Sari ya. Baiklah anak-anakku semuanya yang Allah rahmati, insya Allah akan coba kita share screen-nya ya, filenya. Nanti tolong jika ada beberapa jika ada beberapa hal yang perlu dicatat silahkan dicatat ya. Di sini saya akan paparkan sedikit ya profil ya SMP Al-Minhaj Taman-Sari. Jadi antum semuanya nanti akan masuk sekolah di pesantren Minhajus Shobah, kemudian nama sekolahnya SMP Al-Minhaj Taman-Sari ya. Kepala sekolahnya siapa? Kepala sekolahnya yaitu bernama Suherman, SPDI. Biasa dipanggil dengan panggilan Abu Uwais ya. Bapaknya Uwais. Kemudian sejarah berdirinya kapan sih? SMP Al-Minhaj Taman-Sari itu berdiri sejak 2013 dan sudah 4 angkatan tahun ini. Berarti kalian nanti akan masuk ke angkatan ke-7 kurang lebih ya. Kemudian selanjutnya target lulusan. Nah, target lulusannya apa sih nanti setelah sekolah di sini ya? Yang pertama berakhlakul kalimah. Ya, berakhlak yang baik, kemudian beribadah dengan manhaj yang sahih ya. Kemudian selanjutnya bisa menghafal Al-Qur'an minimal 6 juz. Itu untuk salah satu persyaratan sebagai tanda kelulusan ya. Selanjutnya kita diajarkan menghafal hadis arba'in atau hadis-hadis populer lainnya. Kemudian menguasai dasar-dasar IT ya, diajarkan juga di sini nanti IT, menguasai bahasa Arab dasar baik lisan maupun tulisan diajarkan juga di sini nanti insyaallah. Menguasai bahasa Inggris lisan maupun tulisan insyaallah juga di sini ada klub, kemudian ada mata pelajarannya juga. Kemudian yang selanjutnya mampu mengaplikasikan dasar-dasar kemandirian yang telah kita rancang sedemikian rupa, yang nanti ada ekstrakurikuler ya, yang akademis atau non akademis yang menunjang kemandirian untuk antum semuanya. Kemudian selanjutnya anak-anak semuanya yang Allah hormati, visi misi SMP kita itu apa sih? Kita harus tahu nih visinya kita. Visinya kita itu adalah terwujudnya SMP Al-Minhaj Taman-Sari yang Rabbani, intelek, mandiri, dan berwawasan lingkungan pada tahun 2022. Nah, visi tersebut dibarengi oleh misi. Yang pertama, menumbuhkan karakter masyarakat belajar Islami yang mempunyai keilmuan berlandaskan pada Al-Quran As-Sunnah sebagai tuntunan hidup. Kemudian menumbuhkan karakter siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mempunyai intelektualitas tinggi, cerdas, berakal, dan berpikiran jernih yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan capaian rata-rata nilai ujian sebesar 85 ya. Kemudian mengembangkan potensi sumber daya internal untuk menopang kemandirian dan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan transparan, menciptakan penataan ruang belajar yang lingkungan sekolah yang hijau atau green school, serta pemanfaatan suasana lingkungan di luar kelas sebagai wahana tempat belajar siswa, guna terciptanya lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan.
Kemudian apa yang dimaksud dengan robani itu? Yaitu menumbuhkan karakter siswa, pendidik dan tenaga pendidikan yang memiliki keilmuan sesuai tuntunan Al-Qur'an Nabi SAW dengan mengintegrasikan kurikulum dinas pendidikan dan kurikulum internal sekolah. Kemudian selanjutnya apa itu intelek? Intelek adalah terwujudnya masyarakat belajar yang cerdas dipadukan dengan penggunaan sistem informasi manajemen berbasis TIK untuk menghadapi era globalisasi 4.0 dan era society 5.0. Kemudian mandiri itu apa? Mandiri menjadi lembaga yang mampu mengelola pengadaan pendanaan serta mandiri yang efektif, efisien, penuh keterbukaan kepada semua pihak ya, internal maupun eksternal. Kemudian berwawasan lingkungan, insya Allah akan terwujudnya kerjasama antar warga sekolah sehingga tercipta lingkungan yang bersih, indah, nyaman, rapih, dan bersinar ya. Bersih, indah, nyaman, dan rapi. Oke, selanjutnya misi kita apa? Yang pertama menyelenggarakan pendidikan secara profesional, menyelenggarakan pendidikan dengan standarisasi pendidikan nasional, mengembangkan potensi berbasis talenta, kemudian mengembangkan suasana belajar ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya tujuannya apa? Menyiapkan generasi masa depan yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, terampil, kreatif, mandiri, menjadi warga negara demokratis, memiliki optimisme dalam mencapai masa depan. Kemudian ada beberapa capaian, di antaranya yang pertama, rata-rata nilai ujian sekolah meningkat, ikut berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian berprestasi di berbagai bidang perlombaan tingkat nasional maupun daerah. Kemudian 75% mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bahasa Arab di lingkungan sekolah. Kemudian 95% siswa mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, semua itu kita kita jalankan berdasarkan landasan atau rel yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Pertama ada standar kelulusan, standar isi, proses, penilaian, pendidik dan kependidikan. Ada standar sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ya. Yang pertama ada SKL Permendikbud nomor 23, kemudian standar isi Permendikbud nomor 22 tahun 2006 dan seterusnya, standar proses nomor 41 tahun 2000 dan seterusnya, standar penilaian Permendikbud nomor 20 dan seterusnya, standar pendidik dan kependidikan nomor 6 tahun 2018 dan seterusnya, standar Sarpras nomor 24 tahun 2007 dan seterusnya, standar pengelolaan Permendikbud nomor 19, standar pembiayaan yang terakhir ada standar pembiayaan yaitu Permendikbud nomor 69 tahun 2009. Kemudian selanjutnya lampiran-lampiran. Nah, di sini ada beberapa lampiran, di antaranya yang pertama adalah sarana dan prasarana. Kita akan mengenal ya, akan ta'aruf ya dengan sarana prasarana yang ada di kita. Yang pertama ada Gedung Putra di sini, kita bisa lihat semuanya ya, yang dipergunakan untuk kemarin Gedung Putri, perpustakaan, ruang administrasi, masjid, laboratorium IPA, ruang kelas, kantin ya yang sekarang jadi lumat, kolam renang, klinik, kemudian laboratorium komputer ya. Selanjutnya apa aja sih kegiatan di kita? Kegiatan di kita diantaranya adalah menghadirkan native speaker ya dari luar negeri, biasanya dari Arab Saudi, banyak kunjungan masyaikh ya yang akan langsung mengisi tausiah kepada kita, pada anak-anak untuk terbiasa agar terbiasa antum semuanya agar terbiasa berbicara dengan bahasa Arab langsung dari sumbernya. Kemudian selanjutnya kita mempunyai gerakan literasi sekolah yang kita namakan Geliat, yaitu untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap buku-buku pelajaran ya, menambah wawasan eksplorasi yang ada di perpustakaan ataupun di luar perpustakaan ya. Kita siapkan pojok-pojok baca, perpustakaan mini dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kegiatan keagamaan lainnya adalah salat berjamaah, kemudian kunjungan-kunjungan dari masyaikh yang dari Timur Tengah. Kemudian selanjutnya kita ada halaqah Al-Qur'an ya setiap pagi, kemudian setiap sore hari, kemudian setiap malam hari juga ada ya. Jadi nanti insya Allah akan ini merupakan gambaran ya sekilas
kegiatan-kegiatan yang nanti antum akan semuanya laksanakan di pesantren ini. Kemudian kita juga ada penghargaan berkala ya bagi juara-juara. Insya Allah ada reward buat antum semua yang berprestasi. Kemudian selanjutnya di sini juga kita setiap tahunnya mengadakan tahfiz. Setiap tahun kita adakan tahfiz massal ya. Tahfiz massal di sini kita senantiasa adakan ya. Tahfiz massal per tahun ya. Tahfiz massal per tahun insya Allah untuk mengtes kemungkinan antum semuanya. Kemudian dari pengembangan diri di sini ada beberapa ekstrakurikuler. Di antaranya ada Arabic Club, kemudian ada di antaranya ada archery ya. Kemudian di antaranya ada kegiatan ekskul lainnya. Ya, ada futsal juga, kemudian juga ada hidroponik, ya, ada bela diri juga, kegiatan ekskul wajib. Ya, yang terakhir adalah perlombaan-perlombaan. Insya Allah perlombaan juga sesuai dengan talenta antum semuanya. Insya Allah akan kita arahkan. Ada bola dong. Perlombaan misalkan antum passionnya di di futsal atau di bela diri dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan yang biasa kita lakukan setiap hari Senin, ada upacara bendera atau apel pagi. Kemudian selanjutnya ada penyuluhan-penyuluhan dari kerjasama dengan unit pelaksana teknis kesehatan, bisa juga dengan polsek setempat ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, untuk kenakalan remaja dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya juga ada kegiatan menjaga kebersihan dan lingkungan ya, ini masih dalam ranah kegiatan-kegiatan cinta lingkungan. Kemudian kegiatan pramuka juga ada ya di sini untuk sebagai bagian dari pengembangan diri. Kemudian beberapa prestasi diantaranya adalah menjuarai pada tahun 2019 kemarin kita menjuarai Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Kemudian ada di bidang olahraga ada juara dari lomba archery. Kemudian dari tahfizul Quran juara juga, alhamdulillah berapa. Kemudian tidak kalah juga dari akademis kita menjuarai beberapa prestasi dari Olimpiade Sains Nasional ya, IPA atau matematik. Cukup sampai sini mungkin pemaparan singkat ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ketika nanti antum semuanya sudah berada di sini ya. Anak akan ulang lagi materi ini insya Allah secara langsung nanti ketika kita sudah bertemu di sini, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencabut wabah ini dari permukaan bumi ini agar kita semuanya bisa bertatap muka. Ustaz juga kangen ya. Tidak sabar ya ingin bertemu dengan antum semuanya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa menjadi harapan kita bersama, dan ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Nanti jangan lupa dicatat hal-hal yang penting tadi, resumnya nanti diberikan ke Ustadz Edi di kepanitiaan atau di wali kelas ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.